Cianjur, Jawa Barat. Selain terkenal sebagai penghasil beras pandan wangi, kabupaten ini juga terkenal dengan kelezatan kuliner ikan bakarnya. Secara geografis, Cianjur memiliki tanah yang subur yang mengandung banyak air sehingga ideal untuk mengembangkan sektor perikanan air tawar yang bergizi tinggi. Sayangnya, tingkat konsumsi ikan di Indonesia sangat rendah, apalagi jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Melihat adanya peluang mengembangkan sumber daya alam yang ada, seorang pengusaha muda berusia 25 tahun berani untuk keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan untuk fokus mengembangkan bisnisnya yang beromset ratusan juta rupiah setiap bulannya. Adalah Aang Permana. Pemuda lulusan Institut Pertanian Bogor ini memberanikan diri berhenti bekerja dari sebuah perusahaan minyak dan gas untuk memulai bisnis sendiri. Aang melihat peluang bisnis crispy ikan sipetek, ikan yang bahkan masyarakat Cianjur enggan mengkonsumsinya. Gue diganggu bentar Kang, lagi ngapain nih? Boleh. Ini lagi baru ngangkat ikan dari ya? Danau Cirata, terus buat kita produksi sih. Diproduksi. Berapa lama Kang dari tengah danau sampai ke sini nih proses ngambil ikannya? Kalau sebenarnya, jadi kan ini kita kerja sama mitra-mitra nelayan ya. Jadi mitra nelayan kita itu biasanya nangkap ikan ini malam hari, terus subuh nih sekarang ini baru didaratin di dermaga sini. Oke. Kayak gitu. Nah, setiap harinya berapa kilo nih untuk ikan yang akan diproses jadi ikan crispy nantinya? Lumayan banyak juga sih ya, sekitar 1 kintal sampai 2 kintal setengah lah gitu setiap hari. 1 kintal sampai 2 kintal setengah setiap harinya ya. Gaji yang besar dan fasilitas mobil di perusahaan migas tidak membuat pria kelahiran Subang, Jawa Barat ini terlena. Aang memilih untuk memulai bisnis walaupun tidak memiliki rencana yang matang. Keinginan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa membuatnya nekat berhenti bekerja sebagai karyawan. Oke Kang, bisa diceritakan nggak awal bisnis ikan crispy ini gimana? Karena kan saya dengar-dengar bahwa orang atau warga Cianjur bahkan enggan makan ikan sipetek ini gitu ya. Iya. Kenapa jadi peluang bisnis gitu? Iya. Jadi karena kan awalnya si ikan ini kan bau amis ya, hanyir lah gitu kan. Nah, tapi ternyata justru saya ngelihat potensi-potensi ikan-ikan kecil itu di beberapa daerah. Gitu. Kayak di Padang itu ada ikan bili, terus di Kalimantan ada ikan seluang. Itu semuanya ternyata ikan-ikan kecil tapi produksi harganya itu tinggi gitu. Makanya saya lihat kok ini di Cianjur ada potensi lokal yang sangat besar tapi belum dimanfaatkan gitu. Makanya saya kembangkan si crispy ikan petek ini, saya bawa ke lab di IPB. Teman-teman di sana gimana caranya supaya ikan ini bisa dikonsumsi. Oke. Mulainya kapan? Karena saya dengar-dengar juga pada saat justru masih bekerja gitu sebagai karyawan, akhirnya memutuskan untuk berbisnis ikan sipetek ini. Ya jadi sebenarnya awalnya agak panjang lah alasan. Jadi memang saya kuliah di IPB itu hampir semuanya dibiayai sama beasiswa gitu. Saya total itu ada 8 beasiswa yang membiayai saya. Ya. Terus saya lulus, saya kerja di suatu perusahaan yang besar gitu kan dengan gaji dan kualitas yang lumayan lah. Saya pikir rasanya kok agak kayak munafik gitu. Maksudnya saya dibiayai sama banyak orang tapi ketika saya udah kerja, udah mapan, hasil yang saya dapatkan ini buat saya sendiri. Makanya saya putuskan kayaknya kok kurang bermanfaat gitu hidup saya. Makanya saya putuskan untuk pulang lagi ke desa. Dan saya kira kalau misalkan kita mulai berwirausaha itu, kita akan bisa memberikan manfaat bagi warga-warga sekitar. Kayak gitu. Saat memulai bisnisnya, Aang hanya mengeluarkan modal Rp500.000. Dana ini digunakan untuk membeli ikan dan peralatan masak. Namun hambatan pertama muncul dari sang ibu. Ibunda Aang tidak setuju dengan bisnis anaknya. Pada saat awal Aang membuka usaha, dulu setuju nggak sih Bu? Ya pertamanya emang nggak setuju, kan dia lebih kerja gitu ya. Jadi nggak setuju lah, udah biarin yang usaha mah udah di sini aja orang tua gitu. Cuma dia ya mungkin punya ide lain gitu. Ya akhirnya mah ya ngelihat hasilnya sekarang mah ya setuju gitu.
Ikan si petek yang hanya ditemui di sepanjang aliran sungai Citarum ini memang tak dilirik warga karena bentuknya mungil dan berbau amis. Namun pria yang mengambil jurusan perikanan di IPB ini justru yakin bisnisnya akan berkembang melihat kesuksesan ikan bili di Sumatera Barat dan ikan seluang di Pulau Kalimantan. Eksperimen pengolahan ikan si petek dimulai pada awal 2014. Selama 3 bulan Aang gagal menemukan formulasi yang tepat untuk mengolah ikan si petek menjadi renyah dan layak konsumsi. Aang bahkan kembali ke kampusnya untuk menemukan cara pengolahan dan bumbu-bumbu yang tepat untuk produk crispy ikannya. Berapa lama akhirnya dari mulai riset sampai resign? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi 3 bulan pertama kita riset dulu si produk ini ke IPB kan gimana caranya supaya bau amisnya hilang, bisa layak dikonsumsi. Terus 3 bulan berikutnya itu penetrasi pasar. Jadi setelah kira-kira udah lumayan cukup peningkatannya bagus gitu, penjualan, putuskan untuk resign. Jadi benar-benar fokus buat membesarkan usaha ini. Bersama sang ayah, awalnya Aang menawarkan crispy ikan kepada toko oleh-oleh di Cianjur. Tidak sedikit toko oleh-oleh yang menolak produknya karena belum dikenal. Akhirnya Aang memilih ide untuk menjual secara online. Pesanan pun mulai banyak muncul setelah ia menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran. Ibu-ibu pengguna Facebook menjadi pasar yang sangat empuk. Aang menjual sebungkus crispy ikan dengan harga Rp15.000. Setelah kebanjiran pesanan, akhirnya Aang memutuskan untuk berjualan menggunakan sistem agen. Agen penjualan ikan crispy ini tersebar di kota-kota besar di Indonesia, mulai dari Medan, Padang, Palembang, Pulau Jawa dan Bali, Kalimantan, hingga Makassar. Saat ini agen yang terdaftar sudah mencapai 200 agen dengan 150 agen aktif. Tidak hanya dalam negeri, ikan crispy ini juga dijual hingga ke mancanegara seperti Malaysia dan Hong Kong. Dengan luasnya pasar dan menyebarnya agen penjualan, tidak heran jika omset per bulan ikan crispy bisa mencapai 200 juta rupiah. Oke, setelah ikan ditangkap, terus prosesnya apa lagi? Nah, Kang, setelah ini nanti kan ini udah dikumpulkan di dermaga sini. Setelah itu kita produksi di rumah produksi. di rumah produksi. Kita ke sana sekarang ya. Oke. Yang paling banyak yang jelas satu enak ya, karena memang akhirnya ternyata ketika ada kawan-kawan yang sudah berkeluarga dan sebagainya itu nyobain, anaknya juga oke, seneng dan sebagainya. Yang kedua dari sisi nilai gizi, katakanlah nilai kalsium sampai 195% itu ya, akhirnya itu cukup menarik lah buat itu. Oke, Kang Aang, setelah tadi ikan ditangkap terus dibawa ke rumah produksi, Ya. proses pertama yang dilakukan di rumah produksi ini apa? Pertama kita cuci dulu. Jadi dicuci, ikannya kan masih ya campur sama yang lain lah kan. Kita cuci dulu sampai bersih. Cucinya itu memang nggak cukup sekali. Jadi harus 3 kali kita cuci sampai benar-benar bersih. Terus kita kasih ya kasih ramuan lah. Ada ramuan yang kemarin itu ada ramuan yang jeruk, terus tupai dan lain-lain lah. Itu supaya buat menghilangkan bau amisnya. Oke, setelah itu? Setelah itu baru dikasih bumbu. Jadi Oke, di sini, ini ya. Ya, dikasih bumbu, kasih tepung, terus ya sampai benar-benar menyerap si tepungnya. Makanya kita kasih satu flat kayak gini supaya benar-benar tercampur. Setelah itu baru kita goreng. Baru digoreng. Ya, di sini. Nah, untuk proses mencucinya, kemudian juga sampai dikasih bumbu dan goreng itu memakan proses berapa lama? Ya nggak terlalu lama juga sih ya, cuci paling ya sekitar 10 menitan, 10 menit, terus kita kasih bumbu langsung kita goreng. Jadi nggak lama-lama. Dulu Aang
Aang melakukan proses ini bersama keluarganya. Namun kini seluruh proses produksi dikerjakan ibu-ibu sekitar desa rumah produksi di Cianjur. Aang memilih memberdayakan ibu-ibu di desanya yang peluangnya lebih kecil untuk melirik pekerjaan lain. Proses trainingnya pun tidak memakan waktu lama, cukup 2 hari saja. Setelah itu, para ibu bisa mulai memasak crispy ikan. Hampir setiap hari mereka bekerja untuk memenuhi permintaan crispy ikan si Petek. Produksi berhenti hanya pada saat bulan purnama atau terang bulan yang biasanya terjadi selama 5 hari dalam sebulan. Karena selama masa itu, para nelayan tidak bisa menangkap ikan. Aang menggunakan resep warisan sang ibu untuk bumbu crispy ikannya. Ia menjamin seluruh bahan yang digunakan alami dan bumbu produknya tidak menggunakan penguat rasa buatan. Untuk memastikan suplai ikan si Petek selalu terjaga, Aang bermitra dengan nelayan di Danau Cirata, Cianjur. Setiap malam, para nelayan memanen ikan dan mengantarkannya ke rumah produksi pada pagi hari. Begitupun bahan-bahan untuk memasak ikan crispy, Aang sudah memiliki mitra sendiri. Kesulitan nggak sih Kang untuk menemukan bahan-bahan semuanya ini? Kalau bahan sebenarnya semuanya kita lokal ya, apalagi bahan baku ikannya sendiri kan tadi dari waduk yang tadi kita udah lihat, semuanya lokal. Terus kayak bahan terigu dan lain-lain itu ya banyak di pasaran lah sebenarnya. Cuman memang ada formula-formulanya. Gitu. Oke, jadi memang semuanya tidak musiman gitu ya, selalu ada gitu. Ya. Berat ikan menyusut 30 hingga 40% setelah dibasak. Dari 2 kintal ikan hanya menjadi 60 kg saja. Proses penyusutan terjadi karena massa air pada tubuh ikan sudah hilang. 60 kg ikan balita goreng dapat dijadikan 1000 bungkus crispy ikan setiap harinya. Baik, setelah proses ini kita ke proses apa nih Kang? Setelah penggorengan selesai, terus kita masuk namanya ada satu mesin spinner itu supaya minyaknya hilang Kang. Oke. Jadi minyaknya di spinner supaya memang produk ini tahan lama. Jadi tanpa pengawetan PMSG tapi tahan lama. Setelah masuk mesin baru kita mulai packaging. Packagingnya, kita Iya. boleh lihat packagingnya? Boleh. Oke. Selain tanpa pengawet, Aang mengklaim crispy ikan si Petek juga memiliki protein yang tinggi. Hal ini sudah melalui uji laboratorium Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian yang menyatakan kandungan protein ikan crispy si Petek mencapai 38%. Angka yang cukup tinggi untuk ikan air tawar. Tingginya kandungan protein inilah yang menjadi salah satu alasan Sam mau menjadi agen. Sam mengaku mampu menjual 20 dus atau 1000 bungkus setiap bulannya. Yang paling banyak yang jelas satu enak ya, karena memang akhirnya ternyata ketika ada kawan-kawan yang sudah berkeluarga dan sebagainya itu nyobain, anaknya juga oke, seneng dan sebagainya. Yang kedua dari sisi nilai gizi, katakanlah nilai kalsium sampai 195% itu ya akhirnya itu cukup menarik lah buat ini. Yang ketiga yang jelas kemasan dan sebagainya itu menjadi daya tarik tersendiri, ternyata orang itu menarik. Nah, kemudian dari kemasan yang bagus orang penasaran karena memang di toko-toko nggak ada, akhirnya apaan sih nih, cek dirasain enak, akhirnya itu jadilah mereka menjadi konsumen yang baik. Oke. Itu memang isi crispy ikan ini karena memang ini khas Cianjur ya, ikan ini tidak didapatkan di tempat yang lain. Oke. Harapannya memang ini jadi produk unggulan Cianjur gitu. Karena kan rata-rata sekarang Cianjur apa sih produk yang bisa dibawa gitu kan, paling kalau nggak beras ya betul. apa Bubur gitu. Bubur itu kan nggak bisa dibawa gitu. Iya, iya. Konsumsi ikan masyarakat Indonesia yang masih rendah membuat Aang menciptakan gerakan Ayo Makan Ikan. Gerakan ini dilakukan melalui donasi kepada masyarakat tidak mampu atau kepada korban bencana alam. Pria kelahiran 15 Juni 1990 ini bekerjasama dengan Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU. punya program gerakan Ayo Makan Ikan.
Jadi benar-benar ayolah kita ajak teman-teman kita, terutama adik-adik gitu kan, kita makan ikan. Dan ini kita udah produksi produk ikan yang siap makan tanpa harus menggoreng, tanpa harus susah-susah gitu kan. Biasanya orang-orang jarang makan ikan atau susah makan ikan itu gara-gara tulangnya, gara-gara ini tulangnya pun dimakan gitu. Jadi harapannya produk ikan bisa lebih diterima di masyarakat gitu. Dan harapannya juga akhirnya penjualan makin tinggi kalau makin masyarakat yang menjual ikan. Tidak hanya puas memiliki 200 agen, Aang berambisi untuk dapat memiliki agen di setiap daerah di tanah air. Bahkan tidak hanya ekspansi di dalam negeri, ikan crispy saat ini sedang diusahakan masuk ke pasar Eropa, khususnya Denmark. Untuk tahun ini Aang menargetkan penjualan bisa tumbuh 2 kali lipat. Demi mencapai target, saat ini Aang dibantu tim marketing khusus yang berjumlah 3 orang di kantornya di Bogor, Jawa Barat. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan para agen juga menjadi kunci untuk melebarkan pasar dan meningkatkan penjualan. Sebenarnya memang ujung tombak usaha kita itu di agen. Jadi agen itu nggak sebatas mereka jual produk kita, tapi mereka juga sebenarnya freelance marketing kita. Jadi ketika mereka itu nggak cuma jualan, tapi mereka juga mengajak agen-agen yang lain untuk bergabung gitu. Tapi bukan sistem MLM. Jadi ketika mereka ngajak teman-teman yang lain untuk jadi agen atau jadi reseller, biasanya kita ada bonus lah kayak gitu. Jadi benar-benar kita create sistem itu supaya agen merasa merasa juga dia sebagai pengusaha Bagian juga dari usaha ini ya. Hal ini juga dibenarkan oleh bagian marketing dan keuangan Crispy Ikan Si Petek. Nah, ini sekarang sistemnya polanya keagenan dengan ID gitu. Sehingga setiap orang, meskipun saya misalkan ada agen di Jakarta, tetap bisa jualan ke Yogyakarta gitu. Kalau pada waktu dulu kelemahan kita ketika dia di Jakarta, ketika mungkin dapat konsumen dari Jogja, akhirnya yang nanganin agen Jogja. Itulah kelemahan kemarin yang akhirnya banyak agen pada ngeluh gitu. Aang juga bercita-cita agar produknya ini bisa menjadi ikon khas Cianjur seperti ikan bilih yang mengangkat nama Sumatera Barat. Depan itu memang isi crispy ikan ini karena memang ini khas Cianjur ya, ikan ini tidak didapatkan di tempat yang lain. Harapannya memang ini jadi produk unggulan Cianjur gitu. Karena kan rata-rata sekarang Cianjur apa sih produk yang bisa dibawa gitu kan? Paling kalau nggak beras ya bubur gitu. Bubur itu kan nggak bisa dibawa gitu. Makanya mudah-mudahan ke depan itu kalau ini sudah terkenal. Jadi saya juga sekarang kalau misalkan ini produk kita bikin outlet khusus di Cianjur Crispy Ikan, karena memang belum terkenal banget lah sih. Harapannya sekarang ya kita penetrasi ke beberapa daerah, memperkenalkan bahwa ini ada produk Cianjur yang unik gitu kan. Jadi kedepannya ketika kita buka outlet itu ya outlet kita udah terkenal. Jadi orang yang ke Cianjur nggak sah kalau beli crispy ikan. Belum dibilang ke Cianjur kalau mau oleh-oleh ini gitu ya. Jika melihat awal perjalanan bisnis Aang, ia belum punya rencana matang saat memulai bisnisnya. Pria yang mengidolakan pengusaha Bob Sadino ini hanya melihat peluang dan langsung menceburkan diri berbisnis. Untuk anak-anak muda mungkin yang menyaksikan program ini, apa yang harus dilakukan pada saat ingin memulai usaha sebenarnya? Sebenarnya sih kalau memang niatnya mau usaha, ya jalanin aja gitu. Karena sebenarnya yang saya jalani ini, yang di Crispy Ikan, bener-bener saya nggak tahu caranya bisnis, nggak tahu gimana cara scale up dan lain-lain lah. Jadi saya terjun dulu, justru ketika terjun saya tahu gitu, oh langkah selanjutnya ke sini, langkah selanjutnya ke sini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apa sih langkah yang bagus untuk memulai satu bisnis? Saya biasa menjawabnya, ya langkah terbaik itu ya melangkah. Nanti kamu akan menemukan langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Langsung terjun seperti itu ke bisnis itu. Jadi ketika terjun kamu akan tahu gitu kan. Jadi banyak yang ngasih tahu atau misalkan kamu tahu sendiri dalam pengalaman itu apa yang harus dilakukan. Jadi memang ilmu bisnis itu berbeda dengan ilmu berbisnis. Jadi kalau ilmu bisnis kita bisa pelajari di kuliah, kita pelajari di buku. Tapi kalau ilmu berbisnis, itu benar-benar harus melakukan suatu bisnis. Selain ingin mengembangkan bisnis ikan crispy-nya, pria yang sempat menolak beasiswa sekolah di Amerika Serikat ini juga membuat usaha budidaya ikan. Ikan-ikan ini disuplai ke sejumlah tempat makanan dan restoran di kawasan Bandung dan Cianjur. Aang Permana juga masih menyimpan banyak mimpi. Ia berambisi membuka restoran sendiri serta merambah bisnis properti.